Indonesia, anak yang bahagia, semangat sekolah, untuk gapai citanya. Mari sama-sama kita bantu mereka, wujudkan mimpinya, jadi pelajar Pancasila. Semboyannya trilogi pendidikan dari Bapak kita Ki Hajar Dewantara namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Nurul Huda, dan saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Islam Nurul Huda. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bisa mengikuti bersama yaitu penjelasan atau tugas saya berkaitan dengan budaya positif di calon guru penggerak angkatan 10, di mana saya harus menyampaikan kepada semua warga sekolah, ya termasuk kepala sekolah, guru, dan juga semua ilmin yang ada di sekolah. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang budaya positif di sekolah atau di kelas. Nah, sebelum masuk pada materi, perlu diketahui di sini ada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menjelaskan materi, dan yang ketiga diskusi atau tanya jawab, dan yang keempat penutup. Sekarang dipersilahkan kepada Bapak Kusrianto untuk memimpin doa agar kegiatan pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Fathur Rahman atas waktunya. Bapak Ibu Guru, marilah kita sebelum memulai kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bapak Fathur Rahman selaku calon guru penggerak, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Kusrianto yang telah memimpin doa barusan. Dan yang kedua, menjelaskan materi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi. Namun sebelumnya saya juga di sini akan kesepakatan kelas dulu ya. Kesepakatan kelas yang pertama, menghargai dan menghormati sesama. Jadi nanti kalau misalkan
kita saling menghargai dan menghormati sesama. Artinya apa? Kalau misalkan saya menjelaskan, tolong dihargai untuk tidak membuat forum di dalam forum. Yang kedua, mengangkat tangan sebelum berbicara. Kalau misalkan nanti ada kesempatan, jangan langsung berbicara, akan tetapi mengangkat tangan dulu. Dan yang ketiga, komitmen. Artinya apa? Kita harus mengikuti kegiatan pada sore hari ini sampai tuntas. Seperti itu. Bisa dipahami? Tujuan Bisa, Bapak. pembelajaran kali ini banyak tujuan pembelajaran karena budaya positif yang akan disampaikan sekarang ini sangat banyak. Kalau tidak salah ada 6 materi, maka pun tujuan pembelajarannya itu juga sangat banyak. Yang pertama adalah CGP dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, CGP dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya, serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia, nanti akan dibahas secara tuntas yang juga kita harus ketahui bersama. Dan yang ketiga, CGP menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah, sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Yang selanjutnya, CGP dapat menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik yang dituju, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Tujuan yang selanjutnya, ini sangat banyak. CGP dapat menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. CGP dapat melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktek penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungannya sendiri. CGP dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas bukan peraturan kelas, sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas atau sekolah. CGP dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Jadi dari peraturan kelas, tata tertib berubah menjadi keyakinan kelas. Ini juga kita harus pahami bersama karena penting untuk menciptakan budaya positif. Terus CGP dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah mereka masing-masing. Nah, tujuan pembelajaran yang selanjutnya yaitu CGP dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia, baik murid maupun guru. Jadi kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Nanti akan dijelaskan secara tuntas juga, kita harus pahami bersama. CGP dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Dan yang selanjutnya, CGP dapat mengidentifikasi peran dan sekolah guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Yang selanjutnya, CGP dapat melakukan refleksi atas praktek disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Selanjutnya juga, CGP dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer. Ya, di posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Karena posisi kontrol itu kan banyak, nanti ada 5, namun kita diharapkan itu paling tidak ada di posisi pemantau. Kalau misalkan kita bisa di posisi manajer,
karena ini yang paling efektif untuk kita gunakan saat ini. Terus tujuan yang selanjutnya, CGP dapat menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas pemenuhan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol guru. Ya seperti yang dikatakan tadi itu. Bisa paling tidak bisa pemantau. Lebih-lebih misalkan kita sebagai manajer. CGP dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. CGP dapat menganalisis dengan sikap refleksi dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Ini beberapa tujuan yang harus kita ketahui bersama dan yang diharapkan kita bisa memahami apa-apa yang telah kita sampaikan tadi. Sebelum materi saya jelaskan, ada pertanyaan pemantik, ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin dari Bapak Ibu guru kira-kira setuju tidak dengan pernyataan yang 3 ini? Silakan bisa angkat tangan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju? Saya, Pak. Ya. Ya, menurut saya bisa saja hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, meskipun hukuman itu kurang memberikan efek jerah terhadap anak itu. Jadi bisa saja setuju dan juga bisa tidak. Itu Pak, terima kasih. Oh, siap. Mungkin ada yang lain, Bapak Hasyim Asy'ari mungkin terhadap pernyataan yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau misalkan membersihkan halaman sekolah, apakah setuju? Ya kayaknya ya seperti ini ya. Ini sebenarnya kalau kita berbicara masalah hukuman ini bisa dikatakan identitas gagal. Mengapa demikian? Karena kalau misalkan hukuman yang 3-tiganya ini kurang baik lah sebenarnya. Apalagi poin yang pertama. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena hukuman seperti hukuman itu antara dampak positif dengan dampak negatif itu lebih banyak dampak negatifnya. Kalau misalkan hukuman ini biasanya cenderung anak menjadi dendam, menjadi benci terhadap guru yang memberi hukuman. Dan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, misalkan disuruh membaca dari halaman ini sampai ini atau membersihkan halaman sekolah, meskipun itu bersifat mendidik, akan tetapi itu juga kurang baik seperti itu dilakukan, karena ada dorongan bukan dari dirinya sendiri, akan tetapi dari luar. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Biasanya pada saat ini banyak guru memberikan penghargaan hadiah kepada anak yang berprestasi. Sebenarnya itu kurang baik juga. Kenapa? Karena itu dapat bukan dari dirinya sendiri, itu hanya jangka pendek, bukan jangka panjang. Sementara yang kita inginkan bagaimana kemudian untuk membentuk karakter itu bisa jangka panjang, tidak hanya ketika mendapat hadiah saja, ketika sekolah saja, akan tetapi berkelanjutan seperti itu. Terus, nah, topik kali ini ada 6 yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi.
Dan yang ketiga, keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas sekarang sampai 1 jam atau bisa lebih nantinya. Yang pertama adalah disiplin positif. Mungkin sebelum disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kita perlu memahami tentang budaya positif, karena ini masuk bagian dari budaya positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang 6 itu masuk pada budaya positif. Apa sih budaya positif? Budaya positif itu adalah lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa secara menyeluruh. Budaya positif memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan siswa, iklim sekolah secara keseluruhan. Sehingga seperti disiplin, seperti ya banyak contoh-contohnya untuk budaya positif. Salah satunya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini perubahan paradigma terkait dengan kegiatan kepalan tangan. Coba Bapak Ibu guru mengambil secari kertas kecil, kemudian tuliskan dalam benda itu secara berpasangan tuliskan benda, dan itu sangat berharga atau sangat rahasia yang tidak boleh orang lain ketahui misalkan. Letak ada di satu tangan Anda dan digenggam. Lah, digenggam sekuat tenaga, buatlah sebuah kepalan sehingga yang teman kalian itu tidak bisa membukanya. Nah, yang teman Anda itu bisa berbagai cara bagaimana kemudian Anda itu bisa membuka kepalan tangan itu. Bisa dengan cara mengancam, bisa cara menghardik atau merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, yang jelas ketika hal itu sudah dilakukan, apa yang terjadi? Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kira-kira siapa yang membuka kepalan tangan itu? Yang kedua, siapa yang menutup kepalan itu? Nah, yang jelas antara pertanyaan pertama dengan pertanyaan yang kedua itu berbeda-beda, bervariasi jawaban. Nah, dengan di pertanyaan yang ketiga itu, siapa yang mengendalikannya? Itu pasti antara yang A dengan yang B ini sama-sama jawabannya adalah saya atau Anda yang mengendalikan kepalan tangan itu. Terus perubahan paradigma teori kontrol, ya. Perubahan paradigma teori kontrol atau yang dikenal dengan ilusi kontrol. Ini ada 4. Ilusi kontrol yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Apa maksudnya ilusi guru mengontrol murid? Pada hakikatnya, kita sebagai pendidik ini tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol di sini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sukai. Ini yang ilusi guru mengontrol murid. Dan yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan. Bapak Fathor. Ya. Halo Pak Fathor. Ya, dipersilakan. Ya, suaranya hilang ini Pak Fathor. Oh, suaranya hilang. Iya, iya. Enggak, sudah muncul lagi. Lanjut. Oh, siap. Terima kasih. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya apa? Bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi bujukan, ilusi, kritik dan membuat orang merasa bersalah menguatkan karakter ini merupakan bentuk-bentuk kontrol. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu
adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Ini kalau misalkan yang ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya, ini sudah menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Nah, ini. Dan ilusi yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Artinya apa? Banyak orang dewasa yang percaya bahwa ketika dirinya itu sudah dewasa memaksa. Untuk keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bentar ya, saya mau nulis. Waktu ini 16.55. Di sini artinya apa? Kita sebagai pendidik jelas sudah dewasa, mempercayai bahwasanya mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah penguatan kinerjanya. Ini ilusi-ilusi yang 4. Terus disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ini sudah barusan yang ilusi. Nah, sekarang apa makna disiplin? Ketika kita mendengar kata disiplin, tentu yang ada dalam benak kita, yang ada dalam pikiran kita itu adalah yang terbayang tata tertib, peraturan, kepatuhan. Tentu seperti itu. Kenapa demikian? Karena ketika disiplin itu kan ketika misalkan seseorang disiplin, maka seseorang itu bagus. Kalau misalkan tidak disiplin, contohnya misalkan datang terlambat ke sekolah, maka itu ada konsekuensi. Biasanya konsekuensinya itu apa? Ya baik dengan cara hukuman, dengan cara apa, akan tapi hukuman itu dilakukan meskipun itu kurang efektif dilakukan untuk dilakukan pada saat ini, karena justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Itu kalau hukuman itu merupakan alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Kalau misalkan bisa, hukuman itu tidak usah dilakukan sama sekali. Jadi kalau misalkan kita ada kata disiplin, pasti muncul itu. Nah, apa makna disiplin? Di sini disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Sedangkan makna berasal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun pada saat ini kata disiplin ini berubah, tidak seperti yang tadi, akan tetapi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ini. Nah, dalam budaya kita seperti apa yang dikatakan tadi ini, disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin, harus melekat disiplin yang ada pada dirinya. Harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, bukan eksternal. Kalau seperti yang menghukum tadi, seperti mendapat hadiah itu kan ada dari luar, eksternal. Ini motivasi dari internal, dari dirinya sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal seperti yang tadi. Misalkan mendapatkan hadiah, akan tapi itu kurang efektif dilakukan pada saat ini.
Terus yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Disiplin ini merupakan sebagai kontrol diri untuk belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal di sini ini dengan profil pelajar Pancasila. Di modul 1.2 kalau tidak 1.3 visi guru penggerak, di mana kita membuat visi guru penggerak itu harus berlandaskan terhadap profil pelajar Pancasila, karena memang yang ingin ditanamkan di negara kita tercinta ini adalah profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lah, di sini yang pertama mempunyai beberapa elemen. Kalau tidak salah ada 5 elemen. Namun digabungkan semuanya itu menjadi 3. Yang pertama adalah hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Yang pertama seperti yang tadi adalah hablum minallah. Hablum minallah, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Allah, bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan baik. Ini dimensi yang pertama, akhlak beragama. Jadi penghayatan atau sifat-sifat Tuhan dalam pelaksanaan ritual ibadah atau sembahyang sepanjang hidup. Ada juga hablum minan nas, bagaimana cara kita berinteraksi atau berhubungan dengan manusia. Bisa juga seperti akhlak pribadi untuk mewujudkan rasa sayang, peduli, hormat, dan menghargai pelajar. Ada juga akhlak kepada manusia, selain kepada diri sendiri, akhlak juga kepada orang lain. Ini penting untuk kita tanamkan di negara Republik Indonesia. Nah, ini bertoleransi dengan penganut agama dan kepercayaan lain dalam menjaga kerukunan hidup. Jadi tidak ada rasa toleransi. Jadi saling menghargai antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Karena di Indonesia ini mempunyai 6 agama. Tapi kalau misalkan ini tidak ada hablum minan nas, maka Indonesia ini tidak akan terbentuk seperti itu. Maka di sini yang perlu ditanamkan adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mulia. Salah satunya di elemen itu hablum minan nas, cara kita berkomunikasi dengan manusia. Dan selanjutnya adalah hablum minal alam. Pelajar Pancasila perlu berakhlak mulia, bertanggung jawab, rasa sayang dan peduli terhadap lingkungan dan alam sekitarnya. Misalnya kita melaksanakan gotong royong, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan. Ini merupakan rasa bentuk kita peduli atau cinta kita terhadap alam di lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir ada akhlak bernegara.
pelajar Pancasila paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dengan menempatkan kemanusiaan, persatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan bernegara. Ini yang pertama. Terus yang kedua ada berkebinekaan global. Berkebinekaan global di sini pelajar Pancasila itu penting untuk bisa mempertahankan identitas budaya luhur lokalitas yang juga bisa harus tetap terbuka dengan budaya lain untuk budaya yang baru yang bersifat positif. Dimensi berkebinekaan global dan profil Pancasila memiliki beberapa elemen. Yang pertama, mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dan interaksi antar sesama. Terus yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar Pancasila penting untuk bisa mempertahankan identitas budaya luhur lokalitas yang juga bisa harus tetap terbuka dengan budaya lain untuk budaya baru yang bersifat positif. Elemen-elemennya ada mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi antara sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, berkeadilan sosial. Terus yang selanjutnya adalah bernalar kritis. Bernalar kritis di sini adalah merupakan profil pelajar Pancasila yang mampu secara objektif memproses informasi dengan baik. Jadi bernalar kritis, mempunyai kemampuan, bagaimana kemudian siswa itu mempunyai kemampuan bernalar kritis. Nah, elemen yang harus dimiliki ialah memperoleh dan memproses informasi atau gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir dalam pengambilan keputusan. Ini yang bernalar kritis. Terus yang selanjutnya berkebinekaan global sudah mandiri. Mandiri ini juga merupakan salah satu profil pelajar Pancasila, yaitu mampu bertanggung jawab atau proses dari hasil belajarnya. Ilminya seperti pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, regulasi diri dan juga kesadaran akan diri dan situasi yang akan dihadapi. Terus bergotong royong. Bergotong royong. Bergotong royong ini adalah kemampuan merupakan salah satu dari profil pelajar Pancasila untuk melakukan aktivitas bersama-sama dengan sukarela. Ini tidak memandang anak pejabat, tidak memandang anak kiai, tidak memandang anak bupati. Kita di sini sama-sama melakukan bersama-sama. Misalkan bergotong royong membersihkan lingkungan atau apa saja. Ini dilakukan bersama-sama dengan sukarela tanpa bayaran apapun. Dalam gotong royong ini sebenarnya sudah banyak, biasanya di lingkungan perkotaan ini rasa gotong royong ini sudah mulai berkurang, dan ini yang ditekankan juga, kita harus bisa mempunyai sikap gotong royong. Terus yang terakhir itu adalah kreatif. Kreatif ini mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal. Selain itu, karya tersebut tentunya harus bisa bermanfaat, punya arti, serta berdampak baik. Elemen-elemennya menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Itu profil pelajar Pancasila. Namun seperti apa yang dikatakan saya tadi, tidak kesemuanya itu bisa harus dimiliki oleh siswa itu sendiri. Akan tetapi kita harus bisa memilih salah satu, tergantung dari aset yang ada di sekolah, tergantung lingkungan yang ada di sekolah, harus menyesuaikan. Kalau misalkan semuanya harus ada dalam diri siswa, itu tidak mungkin seperti itu. Jadi menyesuaikan aset, tidak semuanya itu harus ada seperti itu. Terus materi yang selanjutnya berkenaan dengan
teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, di sini di teori motivasi perilaku manusia. Di sini ini teori motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Teori motivasi yang pertama dengan yang kedua ini adalah motivasi dari eksternal. Ketika dari eksternal, maka itu tidak jangka panjang, itu hanya jangka pendek. Kalau misalkan bisa, bagaimana kemudian untuk membentuk anak itu motivasi dari internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, kalau misalkan seperti ini motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Nah, yang 3 ini tidak jangka pendek, ini pasti jangka panjang. Karena kenapa? Karena motivasi muncul dari dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, dalam teori motivasi ini kan ada tadi di yang di slide yang sebelumnya ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Di situ hukuman itu bisa dikatakan identitas gagal. Yang di identitas sukses itu konsekuensi dan restitusi. Karena itu masuk pada disiplin. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan di hukuman, kenapa dikatakan identitas gagal? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contoh, misalkan ada murid yang datang terlambat ke sekolah, terus dimarah-marahin, dihardik, dikata-katain misalkan, maka baik itu dari segi ucapan ataupun dari segi fisik, disuruh push up, disuruh keliling dan lain sebagainya, pasti yang muncul dalam diri siswa, dalam diri anak itu rasa dendam terhadap guru, rasa benci terhadap guru, seperti itu. Makanya di sini ini dikatakan identitas gagal. Kalau misalkan di dalam kitab Ta'limul Mutalim itu, kalau misalkan membenci guru, kapan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah? Seperti itu. Karena yang muncul dalam dirinya bukan cinta terhadap guru, akan tetapi benci terhadap guru, karena guru sudah menghardik, karena guru sudah memberikan hukuman. Seperti itu. Makanya ini dikatakan identitas gagal. Nah, konsekuensi, kalau konsekuensi kenapa ini dikatakan identitas sukses, namun ini masuk di tengah-tengah, artinya netral. Jadi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, tidak jangka waktu yang panjang. Jadi pada saat itu cuma murid bisa berubah sikap karena sudah diberi konsekuensi. Nah, yang diharapkan adalah disiplin restitusi. Nah, ini yang positif. Masalah bisa terpecahkan. Kenapa masalah bisa terpecahkan? Karena dalam mengatasi masalah, nanti di materi yang paling akhir, kita itu tidak langsung menghardik, tapi kita dengan 3 tahap. Ada 3 tahap, ada tahapan-tahapannya. Jadi tidak langsung dengan cara halus, dengan cara menstabilkan identitas dan lain sebagainya. Dan juga dengan cara bukan teman atau merasa bersalah, apalagi penghukum, bisa juga menjadi posisi manajer. Terus juga selama sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu kalau hukuman. Jadi aturan itu, sistem itu tidak akan berjalan dengan maksimal, tidak akan berjalan dengan lancar.
kalau misalkan murid itu tidak takut terhadap hukumannya. Seperti itu. Nah, di konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dan di restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, ini yang perlu kita tanamkan bersama. Hukuman itu adalah merupakan identitas gagal. Bisa dilakukan, itu sudah yang paling terakhir. Yang paling terakhir. Kalau misalkan bisa, tidak usah dilakukan hukuman itu. Seperti itu. Tapi kita harus menggunakan yang identitas sukses antara konsekuensi dengan restitusi. Apalagi misalkan kita bisa menggunakan yang restitusi. Dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan ini seperti yang dikatakan tadi itu, yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, yang kedua penghargaan menghukum, dan yang ketiga penghargaan mengurangi ketepatan, dan yang keempat penghargaan tidak efektif, yang kelima penghargaan merusak hubungan, yang keenam penghargaan menurunkan kualitas, dan yang ketujuh penghargaan mematikan kreativitas, dan yang delapan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Artinya intrinsik itu yang timbul dalam dirinya sendiri, bukan dari luar. Kalau penghargaan itu kan dari luar. Akan seorang siswa, murid akan melakukan sesuatu karena ada imbalan. Itu namanya eksternal. Kalau internal tidak. Mohon maaf Bapak Fathur Rahman. Ya. Ya, ini PPT-nya tidak muncul, Pak. Oh, tidak muncul. Suaranya putus-putus. Oh, tidak. Sudah bisa? Masih belum, Pak. Bentar ya, di sini sebenarnya bisa ini sebenarnya. Muncul, sudah muncul. Belum. Mungkin jaringan ini, Pak. Masalahnya suaranya juga putus-putus. Ya, mungkin jaringan di situ. Ini tetap tampil di sini. Bisa saya lanjutkan ya? Atau bisa Dan tidak apa-apa, dilanjutkan saja, Pak. Atau bisa off kamera. Ya, silakan, Pak. Lanjutkan, Pak. Siap. Ini sudah selesai ini tadi perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, sekarang di sini ada ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, misalkan terlambat. Ada siswa yang terlambat, disuruh mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Seperti itu. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Jelas, itu sudah masuk pada hukuman. Kalau misalkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu pun juga hukuman. Hukuman itu bisa secara fisik, bisa secara ucapan. Jadi tidak hukuman itu tidak langsung secara fisik, dengan cara ucapan pun juga bisa. Kamu selalu terlambat misalkan, dengan cara seperti itu kan menghardik terhadap siswa itu. Murid diminta push up, itu juga hukuman. Nah, tindakan guru menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini sudah masuk pada konsekuensi. Jadi kalau misalkan ada teman kalian yang mencoret-coret bukunya terus diganti, berarti itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Seperti itu. Terus ini tadi sudah selesai. Nah, sekarang apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah
arti dari restitusi. Nah, sedangkan ciri-ciri restitusi ini ada 9 ciri, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, ya. Bukan untuk menebus kesalahan, akan tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi belajar dari kesalahannya, bukan melakukan sesuatu untuk menebus kesalahan, bukan. Dan yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Masuk pada ciri-ciri restitusi. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, bukan dari luar. Dan yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi restitusi ini cara yang paling baik pada saat ini. Dan yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, ya, bukan tindakan. Jadi fokusnya itu untuk penanaman karakter terhadap siswa, bukan untuk tindakan. Dan yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi di restitusi ini bagaimana menemukan solusi murid agar tidak mengulangi lagi perbuatan mereka, seperti itu. Yang kesembilan, yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ciri-ciri restitusi. Sekarang ini adalah keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas. Jadi mungkin agak dipercepat karena waktunya sudah mepet, ya. Keyakinan kelas di sini adalah apa? Keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat bersama murid akan memberikan dampak positif di kelas. Ya, jadi sekarang ini bukan peraturan kelas saja, bukan peraturan kelas, akan tetapi keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Tentunya di sini ini adalah untuk mendukung motivasi intrinsik, untuk mendukung motivasi yang ada pada dirinya sendiri, bukan faktor dari eksternal. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang. Jadi lebih tergerak untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, hal yang lebih baik. Seperti itu. Dibandingkan dengan serangkaian peraturan. Kan kalau peraturan itu kan harus dilakukan. Seperti itu. Nah, itu kenapa tidak peraturan kelas, kenapa keyakinan kelas. Pengertian keyakinan kelas seperti yang tadi. Keyakinan kelas ini dibuat bersama murid, guru dengan murid akan memberikan dampak positif di kelas. Apa dampak positifnya? Yang pertama adalah meningkatkan motivasi belajar murid. Tidak merasa tertekan. Kenapa tidak merasa tertekan? Karena kesepakatan bersama dan juga keyakinan bersama. Seperti itu. Nah, keyakinan kelas dibuat bersama, murid akan membuat murid merasa memiliki kelas tersebut. Hal ini akan meningkatkan motivasi belajar murid karena mereka merasa bertanggung jawab untuk menjaga kelas mereka tetap nyaman dan kondusif untuk belajar. Dan yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, membantu menciptakan lingkungan positif. Hal ini membuat murid merasa lebih nyaman di kelas dan merasa senang belajar di dalam kelas. Lebih termotivasi untuk selalu meningkatkan belajar seperti itu. Dan yang ketiga, meningkatkan disiplin diri murid. Jadi di sini juga meningkatkan karena itu faktor yang terjadi pada dirinya sendiri. Meningkatkan kerjasama dan gotong royong murid. Nah, keyakinan kelas yang menekankan pada kerjasama dan gotong royong akan membantu murid untuk belajar bekerja sama dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Sekarang bagaimana cara atau rumusan-rumusan untuk membuat keyakinan kelas?
Karena yang kita ketahui bersama mulai kemarin itu adalah peraturan kelas. Bagaimana rumusan-rumusan atau tip-tip cara untuk membuat keyakinan kelas? Yang pertama adalah melibatkan murid dalam proses pembuatan keyakinan kelas. Jadi semua murid itu dilibatkan. Karena itu semuanya adalah keyakinan murid, keyakinan kelas yang dibuat bersama antara guru dengan murid. Yang kedua, murid harus terlibat dalam proses pembuatan keyakinan kelas agar mereka merasa memiliki keyakinan kelas tersebut. Dan yang ketiga, guru dapat meminta murid untuk menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan. Setelah itu guru jadi disuruh menulis keyakinan kelas, buatlah keyakinan kelas yang singkat dan jelas. Singkat dan jelas. Keyakinan kelas harus singkat dan jelas agar mudah diingat, dipahami oleh semua murid sehingga saat mereka melakukan kesalahan akan cepat terdeteksi pada sisi keyakinan mana mereka melanggar. Yang kelima, buatlah keyakinan kelas yang positif. Keyakinan kelas dirumuskan dalam bentuk kalimat yang positif. Contohnya jangan seperti jangan membuang sampah sembarangan, itu salah. Tapi buanglah sampah pada tempatnya. Artinya jangan membuat kalimat negatif dalam pernyataan itu, yaitu menggunakan kalimat positif. Kenapa demikian? Agar murid termotivasi untuk mematuhinya dan kembali keadaan yang lebih baik. Dan yang keenam, setelah itu semuanya sudah selesai, maka guru itu membacakan keyakinan kelas secara rutin, atau kalau perlu ditempel di dalam kelas agar selalu diingat dan dipahami oleh murid. Jadi guru itu harus membacakan itu. Contoh ya, berikut contohnya, misalkan saling menghormati dan menghargai, bersikap jujur dan bertanggung jawab, menjaga kebersihan kelas, menjaga ketertiban kelas, membantu teman yang membutuhkan. Itu merupakan contoh-contoh dari keyakinan kelas. Terus di sini peraturan dan keyakinan kelas. Ini perbedaannya sudah jelas. Kalau peraturan selalu ini seperti yang saya dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain, keyakinan kelasnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, berarti menghormati orang lain, berkomitmen. Ya seperti yang saya katakan tadi. Contohnya gunakan masker, berarti yang keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Terus materi yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau yang dikenal dengan survival. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ini bertahan hidup. Jadi pasti manusia ini mempunyai kebutuhan yang 5 ini. Yang pertama yang seperti yang saya katakan tadi itu adalah bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah kasih sayang. Kasih sayang dan diterima. Yang ini. Nah, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi, untuk diterima meliputi kebutuhan akan menghubungkan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak biasanya yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang ini dan saya terima biasanya ingin dikuasai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka suka belajar, suka pada gurunya. Terus teman sebayanya, itu sangatlah penting. Terus yang ketiga adalah penguasaan. Nah, ini penguasaan. Penguasaan maksudnya apa? Biasanya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan ini yang tinggi selalu ingin menjadi pemimpin. Selalu ingin jadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi,
sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Dan yang keempat adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihannya atau yang dikenal dengan freedom. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dapat membutuhkan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak guna mencoba-coba tidak terlalu terpengaruh orang lain. Nah, terus dan yang terakhir itu adalah kesenangan atau fun. Biasanya anak-anak yang memiliki kebutuhan untuk merasa senang ini yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Dinikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka bermain dan suka koleksi barang, suka bergurau, suka melucu, itu biasanya. Nah, yang kelima kebutuhan dasar ini pasti dimiliki oleh manusia karena memang ini yang dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan dasar manusia memang ini. Biasanya pasti mempunyai seperti ini. Terus yang selanjutnya adalah pembelajaran yang kelima. Ini tinggal 2 materi, akan saya persingkat, yaitu 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru, 5 posisi kontrol ini ada 5 macam ya. 5 posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama adalah penghukum, dan yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, yang 2 dari 5 posisi kontrol itu dikatakan identitas gagal, termasuk pada menghindari hukuman. Yang 2 itu adalah penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Apa sih penghukum? Penghukum seperti yang dikatakan tadi itu bisa menghardik, bisa dengan cara ucapan atau dengan cara fisik. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, pokoknya itu segala macam lah. Memberontak, menyalahkan orang lain, itu tidak boleh dilakukan. Terus itu masuk pada identitas gagal. Sebenarnya sih bukan tidak boleh, tapi antara dampak positif dengan negatifnya lebih banyak dampak negatifnya. Kalau misalkan bisa ini, kalau sudah tidak menemukan solusi lagi, kalau perlu ini jangan sampai diambil. Dan yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Pembuat orang merasa bersalah ini misalkan kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Pokoknya bagaimana kemudian murid itu merasa bersalah sehingga dirinya itu merasa bersalah. Maafkan saya, merasa merendah diri itu. Maka itu tidak boleh dilakukan. Seperti itu tidak boleh. Karena seperti yang dikatakan saya tadi, antara dampak positif dengan negatifnya lebih banyak dampak negatifnya. Pasti yang timbul dalam hatinya murid itu pasti benci atau dendam terhadap guru tadi yang sudah menghardik atau memberi motivasi dengan cara membuat orang merasa bersalah. Nah, yang dikatakan identitas berhasil atau sukses ini teman. Yang 3 ini, teman dan pemantau dan juga manajer. Tapi teman dan pemantau ini yang di tengah-tengah. Artinya yang masih mengharapkan imbalan atau ketergantungan dari orang lain. Yang banyak dilakukan oleh pada saat ini biasanya guru itu dalam mengatasi masalah anak itu sebagai teman, karena menganggap ketika sebagai teman tidak takut menceritakan segala sesuatunya, bisa sharing, bisa berkolaborasi. Memang iya, akan tetapi itu selalu bergantung kepada guru itu. Itu yang pertama, negatifnya selalu bergantung terhadap guru itu. Yang kedua, kalau misalkan terus-menerus seperti itu, maka dampaknya ke guru yang lain itu dia nggak apa-apa. Berarti yang dianggap baik itu hanya guru yang sebagai teman itu. Terus atau juga efeknya kalau misalkan sebagai teman bisa tidak karena sudah terlalu kental, misalkan tidak membatasi, apalagi tidak membatasi,
ya bagaimana teman? Tidak respect, tidak ada rasa hormat terhadap guru. Dan yang keempat yaitu pemantau. Itu biasanya menghitung dan mengukur apa peraturannya, seperti itu. Murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Itu kalau pemantau. Jadi apa peraturannya? Terus menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau ya merasa diawasi lah, mengawasi seperti itu. Tapi ini semuanya, ini yang dua antara teman dan pemantau ini identitas berhasil dan sukses, akan tetapi ini kontrol dari luar. Yang paling diharapkan pada saat ini adalah identitas berhasil atau sukses, kontrol diri, yaitu guru bagaimana memposisikan diri sebagai manajer. Contohnya misalkan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Pokoknya sebagai menguatkan pribadi seorang murid itu sebagai manajer. Ini yang diharapkan oleh pendidikan, oleh pemerintah saat ini. Ini pernyataan-pertanyaan, ya pernyataan antara yang 5 tadi, ada yang membuat bersalah, penghukum, teman, seperti yang tadi ini. Di sini saya kecewa dengan kamu. Berarti itu pastikan murid itu merasa bersalah. Bapak Roya sampai mengatakan seperti itu. Atau pernyataan kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu menghukum, itu menghardik. Apalagi misalkan dengan tindakan. Ya. Terus yang sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Kasihanilah bapak dan ibu misalkan. Itu ya sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu penghukum. Kalau yang kita inginkan adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Ini yang sebagai manajer. Terus sekarang materi yang selanjutnya adalah yang kita harapkan. Yang tadi itu adalah yang manajer. Meskipun yang pemantau dengan teman itu juga masuk pada sukses, akan tetapi itu masih dari eksternal, bukan dari dirinya. Ini materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Kalau misalkan ada seseorang itu misalkan melakukan sesuatu kesalahan, datang terlambat, menyontek, atau apa segala macam, maka caranya, langkahnya itu yang pertama yaitu menggunakan yang posisi manajer, ya, posisi manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Tahapan apa yang dilakukan? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya misalkan pernyataan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Kamu bukan, ya pokoknya apakah kamu mengetahui mengapa Bapak panggil ke sini? Ini menstabilkan identitas. Atau juga misalkan membawa makanan ke dalam kelas. Sebenarnya membawa makanan itu tidak salah. Bapak kalau misalkan lapar juga makan loh. Seperti itu. Itu menstabilkan identitas. Jadi tidak langsung menghardik ataupun kevalidasi tindakan yang salah. Dan yang kedua baru validasi tindakan yang salah. Jangan langsung kamu mengapa melakukan itu? Tidak, tapi yang pertama harus dilakukan adalah menstabilkan identitas dulu. Baru ke validasi tindakan yang salah. Seperti itu. Contohnya kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ya, dengan alasannya memang seperti apa? Terus untung ya kamu cuma menghardik, kamu tidak sampai memukul. Misalkan. Itu
itu tindakan yang salah dengan cara yang lembut dan sopan. Dan yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini ini yang terakhir. Contohnya pernyataan misalkan, apakah kamu masih ingat enggak terhadap keyakinan kelas kita? Atau misalkan datang terlambat. Apakah datang terlambat itu termasuk keyakinan kelas kita? Seperti itu. Jadi ketika itu sudah dilakukan, murid dengan dirinya sendiri akan termotivasi untuk berubah, untuk melakukan ke hal yang lebih baik. Ini contoh-contoh ya untuk menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, buat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, Bapak juga buat salah, misalkan seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak itu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini masuk pada menstabilkan identitas. Atau yang ini, yang validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, and survival. Contoh seperti guru misalkan mengatakan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap dan lain sebagainya. Ini banyak ya. Terus yang selanjutnya, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalnya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih misalkan? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa misalkan? Nah, sekarang refleksi ya. Ini interview tadi. Interview 30 menit misalnya. Tapi tidak usah karena ini sudah malam ya. Refleksi. Ya mungkin sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Dipersilahkan. Tidak ada. Tidak ada. Ya, dipersilahkan. Bapak Saya Pak. Ya. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diizinkan dan juga saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Fathur Rahman sebagai P yang telah berbagi ya, sehingga saya merasa sangat tercerahkan memahami tentang terutama di ini Pak, di restitusi, yang mana ini saya ketika mendisiplinkan anak itu dihukum dan juga salah satu sebuah penghargaan yang mana ilmu yang Bapak kami di sini bahwa sebetulnya itu adalah merupakan anak itu kurang benar. Jadi terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, dan saya mohon agar ilmu-ilmu Bapak peroleh selama mengikuti PGP itu ditularkan lagi, diimplementasikan kepada kami di SMP Nurul Huda ini. Ya, terima kasih banyak Pak Rahman. Ya, siap. Terima kasih banyak Bapak Gusrianto. Semoga ini bukan cuma sekedar teori, akan tetapi saya bisa mengaktualisasikan atau mengaplikasikan, menerapkan, mewujudkan ke yang nyata. Bagaimana kemudian untuk bisa melaksanakan
seperti yang 5 posisi kontrol tadi sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dan lain sebagainya. Terima kasih. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi ya. Saya cukupkan sampai di sini saja. Mungkin sebelum kita tutup, apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan baik dari segi perkataan atau dari segi perbuatan yang kurang berkenan, mohon maaf yang tidak ada batasnya. Akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian semua? Masih semangat? Oke, pada hari ini Bapak akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu nggak tentang keyakinan kelas? Nggak tahu ya? Keyakinan kelas itu sama halnya dengan peraturan kelas atau tata tertib kelas. Pernah mendengar peraturan kelas? Tahu tata tertib kelas? Nah, seperti contoh yang ada di belakang itu adalah peraturan atau tata tertib kelas. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan tata tertib kelas atau peraturan kelas. Namun yang pada saat ini yang paling tepat itu bukan tata tertib kelas lagi yang digunakan di sekolah, akan tetapi keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan murid, bagaimana kemudian menyepakati bersama berkaitan dengan keyakinan kita masing-masing. Contoh misalkan yang pertama, ketika masuk ke kelas misalkan harus menggunakan masker, berarti kesehatan. Kesehatan kan, berarti keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Atau misalkan jangan datang terlambat, misalkan, berarti keyakinan kelasnya apa? Disiplin. Jangan nyontek, misalkan, atau melihat jawaban temannya, berarti apa? Keyakinan kelasnya mandiri. Bisa juga jujur. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kalimat itu harus menggunakan kalimat positif dalam perumusan masalah. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan, itu tidak boleh. Tapi buanglah sampah pada tempatnya. Bisa dipahami? Ya. Oke. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu yang datang dari dirinya sendiri dan itu disepakati kita bersama. Sehingga kita yang jelas untuk tidak melakukan keyakinan kelas, maka yang jelas karena itu sudah keyakinan kita masing-masing, itu tidak mungkin. Kalau misalkan tata tertib atau peraturan itu pasti. Kalau misalkan kita tidak melakukan, maka ada konsekuensi hukum yang dijalankan. Paham? Nah, sekarang mari kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas, maka kita harus membuat kesepakatan kelas. Oke, sekarang mari dari depan silakan ditulis apa keyakinan kelasnya. Ya, terus diganti langsung. Oke, lanjut. Besok, nah ini tanggung jawab disiplin. Yuk, waktu ganti langsung. Nanti kesepakatan kelas ini kalau misalkan ada yang sama, berarti langsung disatukan ya. Disatukan. Contoh misalkan ada tepat waktu misalkan, berarti
seperti itu ya. Yuk lanjut. Udah, ya. Silakan, lihat nih ya. Yuk, biar di depan ini bangku yang paling depan, maju ke depan semua, siap menulis. Yuk, maju ke depan. Ya, yang belakang ini ya, yuk maju ke depan. Langsung maju ke depan. Yuk, maju ke depan langsung ke depan. Langsung tulis semua. Yuk, maju ke depan. Maju ke depan. Nah, langsung tulis secara bergantian. Anak-anak ayo langsung giliran. Langsung di sini, giliran ya. Langsung ulangan. Ya, bagus. Oke, terima kasih. Dari beberapa keyakinan kelas yang ada di depan ini, ada 10 keyakinan kelas ya. Ada yang kelas karena tepat waktu dengan disiplin itu sama ya. Seperti apa nih? Mandiri, tanggung jawab, disiplin, jujur, komitmen, bersih, sehat, semangat belajar, rapi ya. Oke, itu adalah keyakinan kelas. Nanti itu karena tata tertib itu nanti dirubah, kita buat banner untuk membuat keyakinan kelas bersama. Nanti Bapak saya suruh ke depan, ayo satu persatu juga menandatangani. Nah, menandatangani kesepakatan kelas kita. Yuk sekarang maju ke depan untuk menandatanganinya. Dari Bang. Tanda tangan. Nah, yuk silakan. Ini tandanya kita sudah sepakat dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama yang 10 item itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maufiro, saya kelas 8. Saya senang dengan keyakinan kelas yang dibuat bersama barusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maryam, saya kelas 8. Saya senang sekali keyakinan kelas membuat saya semakin disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal, saya kelas 8. Saya merasa senang dan saya semakin bersemangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad sangat senang keyakinan kelas memang perlu di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.